Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang layu bercampur di udara sore itu, terasa berat mengisi rongga paru-paru Atika. Gumpalan tanah merah terakhir baru saja menutup liang lahat, menjadi segel akhir antara dunianya dan dunia tempat ibunya, Suci, kini berbaring dalam keabadian. Pandangan Atika nanar, terpaku pada papan nisan kayu yang masih baru. Nama itu, tanggal itu, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang enggan usai. Ia menunduk, membiarkan jemarinya menyentuh gundukan tanah yang lembab, seolah dengan begitu ia masih bisa merasakan sisa-sisa kehangatan sang ibu. Isak tangis para pelayat sudah mereda, menyisakan keheningan canggung yang hanya dipecah oleh desau angin di antara pepohonan. Di sisinya, Firman, suaminya, berdeham pelan. Bukan dehaman untuk menenangkan, melainkan sebuah sinyal ketidaksabaran. Atika bisa merasakannya tanpa perlu menoleh. Selama prosesi pemakaman, pria itu lebih sering melirik jam tangannya daripada menatap pusara. Di sebelah Firman, berdiri Ibu Sari, ibu mertuanya. Wajahnya yang dipoles riasan tebal tampak bosan. Bibirnya yang merah terang bergerak-gerak kecil, berbisik pada putranya. Atika tidak perlu mendengar untuk tahu apa yang mereka bicarakan. Pasti tentang betapa lamanya acara ini, atau betapa teriknya matahari sore ini. Bagi mereka, kematian Ibu Suci hanyalah sebuah formalitas yang harus dilewati, sebuah gerbang menuju sesuatu yang lebih mereka inginkan. Atika, sudah sore. Sebaiknya kita pulang, suara Firman memecah lamunan Atika. Ada nada perintah yang kentara di dalamnya. Atika menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa tenaganya. Ia mengangguk pelan, sangat pelan, seolah setiap gerakan terasa begitu berat. Ia bangkit, merapikan bajunya yang sedikit kotor oleh tanah, dan melemparkan satu pandangan terakhir pada makam ibunya. "Ibu, Atika janji," bisiknya dalam hati. Janji itu menggema, memberinya kekuatan aneh untuk menegakkan punggungnya yang terasa ringkih. Perjalanan pulang terasa sunyi bagi Atika, namun bising bagi sepasang ibu dan anak di sampingnya. Mereka duduk di kursi depan, sementara Atika memilih duduk sendiri di belakang. Samar-samar, ia mendengar percakapan mereka. "Pekarangan belakangnya luas sekali ya, Bu. Bisa dibuat taman kecil atau mungkin kolam ikan," kata Firman, matanya menatap lurus ke jalanan namun pikirannya jelas berada di tempat lain. "Jangan kolam ikan, Firman. Merepotkan. Lebih baik dibangun gazebo. Nanti teman-teman arisan ibu bisa kumpul di sana," sahut Ibu Sari sambil mengipasi wajahnya dengan sebuah buku Yasin yang ia bawa dari pemakaman. Hati Atika terasa seperti diremas. Tanah makam ibunya bahkan belum kering. Namun mereka sudah merencanakan akan mengubah rumah peninggalan itu sesuai selera mereka. Rumah yang setiap sudutnya menyimpan kenangan Atika bersama sang ibu. Dapur tempat Ibu Suci mengajarinya membuat kue pertama kali. Ruang tengah tempat mereka menonton televisi bersama sambil berbagi selimut. Teras depan tempat Ibu Suci biasa duduk di kursi goyangnya setiap pagi, menikmati teh hangat. Kini, semua kenangan itu seolah akan digusur oleh keserakahan dua orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Atika memalingkan wajah ke jendela, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Ia tidak ingin mereka melihatnya menangis. Bukan sekarang. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah bergaya klasik dengan halaman yang asri. Rumah Ibu Suci. Rumah yang kini terasa begitu kosong. Atika turun dari mobil dengan langkah gontai. Udara di sekitar rumah itu terasa berbeda, lebih dingin, lebih sepi. Saat tangannya terulur untuk membuka gerbang, tangan Firman menahannya. Atika menoleh, menatap suaminya dengan tatapan bertanya. Firman tidak tersenyum. Wajahnya serius, dibuat-buat agar tampak berwibawa, namun mata Atika bisa menangkap kilat keserakahan di sana. Ibu Sari berdiri di belakang Firman, melipat tangan di dada dengan ekspresi angkuh, seolah ia adalah seorang ratu yang akan menginspeksi istana barunya. "Atika, dengarkan aku baik-baik," Firman memulai, suaranya dalam dan tegas. "Aku tahu kamu sedang berduka. Tapi kita harus realistis. Rumah ini terlalu besar untuk kamu tinggali sendirian. Akan merepotkan dan tidak aman." Atika hanya diam, menunggu kelanjutan kalimat suaminya yang sudah bisa ia tebak arahnya. "Jadi, aku dan ibu sudah memutuskan," lanjut Firman, melirik ibunya yang mengangguk setuju. "Untuk kebaikanmu juga, kami akan pindah ke sini. Ibu bisa menemanimu supaya tidak kesepian, dan aku bisa mengurus semua hal yang berkaitan dengan rumah ini. Kamu bisa pindahkan barang-barang ibumu yang tidak perlu ke gudang." Napas Atika tercekat.
Kata-kata itu diucapkan begitu enteng di depan pintu rumah duka, di hari pemakaman ibunya, terasa lebih tajam dari belati. Ia menatap wajah Firman, pria yang menikahinya 3 tahun lalu, pria yang pernah berjanji akan menjaganya. Lalu ia menatap Ibu Sari, wanita yang selalu menunjukkan ketidaksukaan padanya sejak awal. Kini ia mengerti. Duka citanya hanyalah gangguan kecil bagi rencana besar mereka. Ini rumah peninggalan ibuku, Firman, desis Atika, suaranya bergetar menahan amarah dan kesedihan. Justru karena itu, sebagai suamimu, aku berhak menjaganya. Menjaga warisan keluargamu, balas Firman cepat, seolah sudah menyiapkan jawaban itu. Ibu Sari tersenyum sinis. Atika menggeleng pelan. Tidak. Kalian tidak bisa tinggal di sini. Wajah Firman mengeras. Topeng kepeduliannya seketika luntur. Inilah wajah aslinya. Wajah yang tidak sabar, yang serakah, yang tidak peduli pada perasaannya. Aku tidak meminta persetujuanmu, Atika. Aku memberitahumu, katanya dingin. Lalu, ia mengucapkan kalimat pamungkas yang telah mereka siapkan. Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini bersama ibuku. Kalau kamu tidak setuju, kita cerai. Ancaman itu menggantung di udara. Sebuah ultimatum yang kejam. Mereka yakin Atika, dalam kondisi rapuh dan berduka, akan langsung tunduk. Seorang janda muda tanpa orang tua, apalagi yang bisa ia lakukan selain pasrah? Ibu Sari bahkan sudah tersenyum penuh kemenangan. Namun, reaksi Atika di luar dugaan mereka. Ia berhenti gemetar. Air mata yang tadi menggenang di pelupuk matanya, seolah mengering begitu saja. Ia mengangkat wajahnya yang sembab, menatap lurus ke mata Firman, lalu beralih ke Ibu Sari. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa detik. Lalu, sebuah perubahan aneh terjadi di wajah Atika. Di antara sisa-sisa kesedihan, di sudut bibirnya yang pucat, terbit sebuah senyuman. Bukan senyum bahagia, bukan pula senyum sedih. Itu adalah senyuman tipis yang ganjil, sebuah senyuman yang menyimpan rahasia, yang membuat udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Firman dan Ibu Sari tertegun. Mereka tidak mengerti arti senyuman itu, dan justru karena itulah, sebersit rasa cemas yang aneh mulai merayapi hati mereka. Senyum itu bukan lahir dari keputusan sesaat. Ia adalah buah dari sebuah janji, benih dari sebuah rencana yang telah ditanam berbulan-bulan lalu oleh wanita bijaksana yang kini telah berpulang. Senyum itu adalah awal dari sebuah pembalasan yang telah dirancang dengan cermat di balik bantal empuk sebuah ranjang pesakitan. 3 bulan sebelumnya, kondisi kesehatan Ibu Suci menurun drastis. Kamarnya yang dulu selalu wangi oleh aroma kue dari dapur, kini tergantikan oleh bau samar minyak kayu putih dan obat-obatan. Namun, di tengah tubuhnya yang semakin rapuh, sorot mata Ibu Suci tidak pernah kehilangan ketajamannya. Dari atas ranjangnya, ia mengamati semua sandiwara yang dimainkan oleh menantu dan besannya dengan kejernihan seorang penonton teater. Atika ingat betul suatu sore, ia masuk ke kamar ibunya dengan hati yang panas. Baru saja Ibu Sari pulang setelah kunjungan rutinnya. Kunjungan yang selalu berkedok menjenguk orang sakit, namun selalu berakhir dengan memuji-muji perabotan di rumah itu. Kursi ukiran ini bagus sekali ya, Bu Suci, pasti mahal. Kalau tidak ada yang merawat, sayang sekali. Bisa-bisa dimakan rayap. Begitu katanya sambil mengelus sandaran kursi peninggalan kakek Atika. Di lain waktu, ia akan berkata, lukisan pemandangan ini pasti menenangkan. Cocok sekali dipajang di ruang tamu rumah yang besar. Kalau rumah saya, sempit, tidak akan muat. Firman pun tidak jauh berbeda. Ia datang dengan alasan menanyakan kabar, namun ujung-ujungnya selalu membahas tentang kesulitan bisnisnya. Ia akan duduk di tepi ranjang, memijat kaki Ibu Suci yang bengkak, sambil bercerita tentang proyek besar yang butuh modal tambahan. Kalau saja ada dana segar, Bu, proyek ini pasti berhasil. Keuntungannya besar. Nanti Atika juga yang akan senang, katanya dengan nada memelas. Rumah ini kan aset yang besar. Kalau sertifikatnya bisa dijadikan jaminan sebentar saja di bank. Setiap kali itu terjadi, hati Atika terasa sakit. Ia ingin sekali berteriak di depan wajah mereka, mengusir mereka dari rumah itu. Tapi setiap kali ia hendak melakukannya, Ibu Suci memberinya isyarat untuk diam, hanya dengan sebuah tatapan atau genggaman tangan yang lemah namun mantap. Sore itu, setelah Ibu Sari pulang, Atika duduk di samping ibunya, tak kuasa menahan kesal. Ibu lihat sendiri kan? Mereka sama sekali tidak peduli dengan kondisi ibu. Yang ada di kepala mereka hanya rumah ini, hanya harta ibu. Ibu Suci tersenyum lembut. Ia menepuk-nepuk punggung tangan putrinya. Sabar, nak. Orang serakah tidak akan berhenti jika dilawan dengan amarah.
Mereka harus dilawan dengan kecerdasan. Amarahmu hanya akan membuat mereka semakin lihai bersandiwara menjadi korban. Atika menatap ibunya, tidak mengerti. Lalu kita harus diam saja, Bu? Tentu saja tidak, jawab Ibu Suci. Matanya yang sayu kini memancarkan seberkas cahaya yang tajam. Justru karena ibu tahu watak suamimu dan mertuamu, ibu sudah siapkan segalanya. Mereka hanya mengincar harta. Jangan menangis jika ibu pergi. Ibu sudah siapkan hadiah perpisahan untuk mereka. Hadiah yang setimpal dengan keserakahan mereka. Ibu Suci lalu meminta Atika untuk membantunya duduk bersandar. Dengan napas yang sedikit tersengal, ia menunjuk ke arah laci di meja nakasnya. Buka laci itu, Nak. Atika membuka laci dan menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, tergeletak sebuah kunci mungil berwarna perak dengan ukiran bunga yang rumit. Kunci itu terasa dingin di telapak tangan Atika. Simpan kunci itu baik-baik. Jangan sampai ada yang tahu. Itu kunci menuju keadilan kita, bisik Ibu Suci. Dan ada satu hal lagi. Ibunya kemudian memberikan sebuah buku catatan bersampul kulit coklat. Buku itu sudah tampak tua. Di halaman terakhir buku ini, ada sebuah nama dan nomor telepon. Jangan hubungi dia sekarang. Jangan pernah, sampai hari di mana mereka berdua, Firman dan ibunya, menunjukkan warna asli mereka di depan pintu rumah ini setelah ibu tiada. Saat mereka dengan congkak mencoba mengambil apa yang bukan hak mereka, saat itulah waktunya. Kau akan tahu saatnya tiba. Hatimu akan memberitahumu. Saat itu terjadi, hubungi nomor itu dan katakan saja, sudah waktunya. Laksanakan sesuai rencana ibu. Atika membolak-balik buku catatan itu. Di halaman-halaman awal, ia melihat tulisan tangan ibunya yang rapi, berisi catatan keuangan, daftar aset, bahkan beberapa fotokopi kwitansi dan surat perjanjian yang tidak ia mengerti. Dan benar saja, di halaman paling belakang, tertulis sebuah nama, Bapak Wijoyo, diikuti dengan deretan nomor telepon. Ibu, ini semua apa? Tanya Atika bingung. Ini adalah jaring pengamanmu, Nak. Jaring yang sudah ibu tenun pelan-pelan. Ibu mungkin tidak akan ada di sisimu secara fisik untuk melindungimu, tapi ibu tidak akan pernah membiarkanmu sendirian melawan serigala-serigala itu, kata Ibu Suci. Napasnya mulai terdengar berat. Sekarang, berjanjilah pada ibu. Apapun yang terjadi, jangan tunjukkan kemarahanmu. Jangan tunjukkan perlawananmu sampai waktunya tiba. Biarkan mereka merasa menang. Biarkan mereka masuk ke dalam panggung yang sudah ibu siapkan. Saat mereka merasa sudah di puncak, saat itulah jaringnya akan ditarik. Berjanjilah, Atika. Melihat tatapan ibunya yang penuh harap di tengah perjuangannya menahan sakit, Atika menggenggam erat tangan ringkih itu. Air matanya menetes. Atika janji, Bu. Atika janji akan menjalankan semua pesan ibu. Ibu Suci tersenyum lega. Senyum terakhir yang Atika lihat sebelum kondisi ibunya semakin memburuk hari demi hari, hingga akhirnya ia menghembuskan napas terakhirnya seminggu yang lalu. Dan kini, Atika berdiri di depan pintu rumah itu, menghadapi Firman dan Ibu Sari yang menatapnya dengan bingung. Ancaman cerai, tatapan merendahkan, semua itu tidak lagi terasa menyakitkan. Karena kini, semua itu hanyalah penanda. Sebuah sinyal yang telah lama ia tunggu. Hatinya memberitahunya dengan sangat jelas, inilah saatnya. Inilah momen yang dimaksud oleh ibunya. Momen di mana mereka dengan congkak menunjukkan warna asli mereka. Maka, senyum itu pun terbit di bibir Atika. Senyum yang menyimpan janji pada sang ibu. Senyum yang merupakan gerbang pembuka dari sebuah drama yang skenarionya telah ditulis dengan sangat rapi oleh almarhumah. Senyum yang memberitahu semesta bahwa permainan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Senyum tipis di wajah Atika membekukan Firman dan Ibu Sari hanya untuk sesaat. Kebingungan mereka dengan cepat digantikan oleh arogansi. Mereka menafsirkan senyuman itu sebagai tanda kepasrahan yang aneh, sebuah bentuk akhir dari pertahanan seorang wanita yang sudah kalah telak. Firman mendengus pelan, menganggapnya sebagai reaksi syok. Ia lalu mendorong pelan bahu Atika ke samping, sebuah gerakan kecil namun syarat dengan makna pengambil alihan. Ia melangkah melewati ambang pintu seolah-olah ia adalah sang pemilik sah yang baru saja kembali ke istananya. Ayo, Bu, masuklah. Anggap saja rumah sendiri, kata Firman dengan suara yang dibuat-buat ramah, kalimat yang terdengar begitu ironis di telinga Atika. Ibu Sari tersenyum lebar, senyum kemenangan yang sesungguhnya. Ia melangkah masuk dengan dagu terangkat. Matanya yang tajam langsung memindai setiap sudut ruang tamu. Bukan dengan tatapan haru atau kenangan, melainkan dengan tatapan seorang juru taksir yang sedang menilai properti. Ia berjalan mengitari ruangan,
Jemarinya yang lentik menyentuh permukaan perabotan kayu jati peninggalan ayah Atika. Warnanya terlalu gelap. Suram, gumamnya, lebih pada diri sendiri. Nanti kita cat ulang saja dengan warna krem gading, firman. Biar kelihatan lebih modern dan mewah. Sofa ini juga, sudah kuno modelnya. Jual saja, lalu kita beli sofa kulit bentuk L yang besar itu. Atika tidak bergerak dari tempatnya di ambang pintu. Ia hanya diam, menjadi penonton yang tak terlihat di rumahnya sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya adalah sayatan baru di hatinya. Namun ia menahannya. Ia teringat pesan ibunya, biarkan mereka merasa menang. Biarkan mereka masuk ke dalam panggung yang sudah ibu siapkan. Jadi, Atika hanya memperhatikan, merekam setiap detail dengan matanya, dengan hatinya. Pesta para serigala pun dimulai. Ibu Sari, dengan semangat seorang dekorator interior, melanjutkan turnya. Ia masuk ke dapur, membuka lemari es tanpa izin, dan mendecakkan lidah melihat isinya. Hanya sayur dan buah. Tidak ada makanan yang benar. Nanti kita isi penuh. Tembok antara dapur dan ruang makan ini sebaiknya dijebol saja, biar konsepnya open space. Sementara itu, Firman tidak tertarik dengan urusan dekorasi. Tujuannya lebih pragmatis. Ia langsung menuju ruang kerja kecil milik almarhumah Ibu Suci. Atika melihat suaminya itu mulai membuka laci-laci meja, tangannya bergerak cepat dan tidak sabar, mencari sesuatu. Atika tahu apa yang ia cari. Sertifikat rumah, buku tabungan, surat-surat berharga. Itulah harta karun yang sebenarnya bagi mereka. Atika akhirnya bergerak. Bukan untuk menghentikan mereka, melainkan untuk berjalan perlahan menuju sebuah kursi goyang rotan yang terletak di sudut ruang tengah. Kursi itu adalah singgasana ibunya. Dari sana, Ibu Suci biasa mengawasinya bermain saat kecil, merajut, atau sekadar membaca buku sambil menikmati angin sore. Atika duduk di kursi itu. Kayu rotan yang berderit pelan, seolah menyanyikan lagu kenangan yang hanya bisa ia dengar. Dari posisi itu, ia bisa melihat ruang kerja tempat Firman sibuk membongkar privasi ibunya, sekaligus ruang tamu di mana Ibu Sari sedang mengukur dinding dengan rentangan tangannya. Ia melirik jam dinding antik yang tergantung di atas pintu. Jarumnya menunjukkan pukul 14.05. Tepat 5 menit sejak ultimatum Firman dilontarkan. Atika menarik napas dalam-dalam. 1 jam. Ia harus menunggu selama 1 jam. Demikian instruksi yang ia ingat dari catatan ibunya. 1 jam untuk memberi mereka cukup tali untuk menggantung diri mereka sendiri. Waktu merayap begitu lambat. Setiap detiknya terasa seperti 1 jam. Suara-suara di rumah itu menjadi musik latar yang menyakitkan. Suara laci yang dibuka dan ditutup dengan kasar oleh Firman. Suara decak kagum dan kritik dari Ibu Sari. Suara tawa mereka saat menemukan album foto lama, bukan karena kenangan, tapi karena menertawakan gaya busana kuno di dalamnya. Lihat ini, Firman. Foto ibunya Atika waktu muda. Bajunya lucu sekali. Seru Ibu Sari dari ruang keluarga. Firman keluar dari ruang kerja dengan wajah masam. Aku tidak menemukan sertifikatnya, Bu. Disembunyikan di mana ya perempuan tua itu? Sudah, jangan khawatir. Nanti juga ketemu. Yang penting kita sudah di dalam rumah ini. Cepat atau lambat, semuanya akan jadi milik kita. Ibu Sari menenangkan putranya dengan keyakinan penuh. Ia lalu menoleh ke arah Atika yang duduk diam di kursi goyang. Lihat anak itu. Cuma bisa diam seperti patung. Dia tahu dia tidak punya kekuatan apa-apa sekarang. Sendirian, siapa yang mau membelanya? Firman ikut memandang Atika dengan tatapan meremehkan. Tentu saja, Bu. Dia sekarang bergantung padaku. Dia harus berterima kasih kita mau menampungnya di sini. Mereka berbicara seolah Atika tuli, seolah ia tidak ada di sana. Atika hanya menunduk, membiarkan rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Dalam hatinya, ia menghitung. 30 menit berlalu. Setiap hinaan, setiap keserakahan yang mereka tunjukkan, hanya semakin menguatkan tekadnya. Ia tidak lagi merasa sedih. Kesedihan itu telah menguap, berganti menjadi sebuah ketenangan yang dingin. Ketenangan seorang eksekutor yang sedang menunggu waktu yang tepat. Ibu Sari kini sudah sampai di kamar utama, kamar almarhumah Ibu Suci. Ia membukanya tanpa ragu. Atika mendengar seruannya dari dalam. Wah, kamarnya luas sekali. Ranjangnya juga masih bagus. Ini jadi kamarku saja ya, Firman. Nanti kamu dan Atika bisa pakai kamar tamu yang di depan. Atika memejamkan mata. Ia membayangkan ibunya terbaring di ranjang itu, berjuang untuk setiap tarikan napasnya, sementara wanita itu, Ibu Sari,
kini dengan begitu mudahnya mengklaim tempat peristirahatan terakhir ibunya. Amarah sempat bergejolak di dadanya, namun ia menekannya kembali. Sabar. Pesan ibunya kembali terngiang. Sabar. Jam di dinding terus berdetak. Tik, tok, tik, tok. Suaranya seolah menjadi detak jantung dari rencana Ibu Suci. Atika terus mengamati jam itu. Pukul 14.45. 15 menit lagi. Firman dan Ibu Sari kini duduk di sofa ruang tengah, minum teh yang mereka seduh sendiri di dapur, sambil membahas rencana masa depan mereka di rumah itu. Mereka sudah membagi-bagi ruangan, merencanakan perombakan, bahkan membicarakan siapa yang akan diundang untuk acara syukuran nanti. Mereka benar-benar sedang berpesta di atas kuburan yang masih basah. Atika melihat semua itu. Ia melihat betapa cepatnya sifat asli manusia bisa terungkap ketika dihadapkan pada godaan harta. Pria yang ia nikahi dan wanita yang melahirkannya kini terlihat begitu asing, begitu mengerikan. Mereka adalah serigala berbulu domba, dan kini bulu itu telah mereka tanggalkan seluruhnya. Pukul 15.04. 1 menit lagi. Jantung Atika mulai berdebar sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Ia menarik napas sekali lagi, menghembuskannya perlahan, memantapkan hatinya. Tepat saat jarum panjang jam dinding itu menyentuh angka 12, menunjukkan pukul 15.05, tepat 1 jam setelah ultimatum itu, Atika berhenti mengayunkan kursi goyangnya. Ia bangkit berdiri. Gerakannya yang tiba-tiba itu menarik perhatian Firman dan Ibu Sari. Nah, akhirnya bergerak juga. Mau mulai berkemas. Atika? Bagus, lebih cepat lebih baik, cibir Ibu Sari. Atika tidak menjawab. Ia tidak menatap mereka. Matanya lurus menatap ke depan, ke arah koridor yang menuju kamar ibunya. Dengan langkah yang mantap dan punggung yang tegak, ia berjalan meninggalkan mereka yang menatapnya dengan heran. Pesta mereka akan segera berakhir. Langkah kaki Atika terdengar mantap di atas lantai kayu yang dingin. Ia melewati ruang tengah tanpa melirik sedikitpun pada Firman atau Ibu Sari yang kini terdiam, mengamati gerak-geriknya dengan tatapan bertanya. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Atika berjalan. Tidak ada lagi kerapuhan seorang janda yang berduka. Yang ada adalah ketegasan dan tujuan yang jelas, seolah ia sedang berjalan untuk menjalankan sebuah misi penting. Ia sampai di depan pintu kamar almarhumah ibunya, kamar yang beberapa saat lalu telah dinodai oleh kehadiran Ibu Sari. Tangannya terulur memegang kenop pintu. Sebelum membukanya, ia berhenti sejenak, memejamkan mata, seolah meminta izin pada arwah sang ibu. Bu, waktunya telah tiba. Ia masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu di belakangnya. Tidak hanya menutup, ia juga menguncinya dari dalam. Bunyi, klik, dari slot kunci yang masuk ke tempatnya terdengar begitu nyaring di keheningan rumah. Tindakan itu membuat Firman dan Ibu Sari saling berpandangan. Anak itu mau apa mengunci diri di dalam? Bisik Ibu Sari, mulai merasa sedikit tidak nyaman. Entahlah, mungkin sedang mengamuk. Biarkan saja. Nanti juga lelah sendiri, jawab Firman, mencoba terdengar santai, meskipun sebersit firasat buruk mulai menyentuh hatinya. Di dalam kamar, Atika tidak membuang waktu. Ia tidak menangis atau meratapi nasib. Matanya bergerak cepat, memindai setiap sudut ruangan yang begitu ia kenal. Ia berjalan menuju ranjang ibunya, berlutut di sampingnya, dan tangannya meraba-raba bagian bawah dipan kayu yang kokoh itu. Jemarinya menemukan sebuah tonjolan kecil yang hampir tak terasa. Sesuai instruksi ibunya, ia menekan tonjolan itu 3 kali. Terdengar bunyi, klik, yang sangat pelan, dan sebuah kompartemen rahasia berukuran kecil terbuka di bagian kepala ranjang, tersembunyi di balik ukiran kayu. Di dalamnya, terbungkus kain beludru hitam, ada 2 benda. Sebuah ponsel model lama yang sederhana namun tampak terawat, dan buku catatan bersampul kulit coklat yang pernah ditunjukkan ibunya. Atika mengambil kedua benda itu. Ponsel itu terasa berat di tangannya. Sebuah alat komunikasi dari masa lalu yang kini akan menjadi senjata untuk masa depannya. Ia menekan tombol daya, dan layar kecil ponsel itu menyala terang, menunjukkan baterai yang terisi penuh. Ibunya telah mempersiapkan segalanya dengan begitu sempurna. Sebelum melakukan panggilan, Atika membuka kembali buku catatan itu. Ia sengaja melewatkan halaman-halaman awal yang berisi catatan keuangan, dan membukanya ke bagian tengah. Di sana, tulisan tangan Ibu Suci yang sedikit bergetar karena sakit menceritakan banyak hal. Ada catatan tanggal saat Firman datang meminjam uang dengan dalih bisnis, lengkap dengan jumlahnya. Di bawahnya tertulis, tidak pernah dikembalikan. Ada detail percakapan saat Ibu Sari membujuknya untuk menyerahkan salah satu perhiasan warisan keluarga. Ada fotokopian surat permohonan kredit yang ditolak oleh bank atas nama Ibu Suci, surat yang tidak pernah ia ajukan sendiri.
Membaca semua itu kembali membuat dada Atika sesak. Ibunya telah menanggung beban ini sendirian, diam-diam mengumpulkan setiap bukti pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya. Semua ini ia lakukan sambil berjuang melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Rasa sedih yang tadi sempat tergantikan oleh ketenangan kini kembali menyelinap, namun kali ini bercampur dengan gelombang amarah yang dingin dan terkendali. Ibunya tidak boleh menderita sia-sia. Keadilan harus ditegakkan. Tangannya berhenti gemetar. Ia membuka halaman terakhir buku itu. Nama, Bapak Wijoyo, dan nomor teleponnya tertera dengan jelas. Atika menyalakan ponsel lama itu, memasukkan nomor dengan hati-hati, digit demi digit. Jantungnya berdebar kencang saat jarinya melayang di atas tombol panggil berwarna hijau. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ini adalah momen penentuan. Ia menarik napas dalam, lalu menekannya. Nada sambung terdengar sekali. 2 kali. Lalu panggilan itu diangkat. Wijoyo, sebuah suara bariton yang tenang dan profesional terdengar dari seberang. Tidak ada basa-basi. Atika menelan ludah, suaranya keluar sedikit serak namun jelas. Pak, ini Atika, putri Ibu Suci. Ada jeda hening selama sepersekian detik, seolah nama itu sedang diproses. Lalu suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang sedikit lebih hangat, namun tetap fokus. Saya turut berduka cita atas kepergian Ibu Suci, Bu Atika. Saya sudah menunggu kabar dari Anda. Hati Atika sedikit menghangat. Pria ini tahu, ibunya telah mengatur segalanya. Ia tidak sendirian dalam hal ini. Dengan keyakinan yang kini membuncah, ia mengucapkan kalimat keramat yang telah dihafalnya. Sudah waktunya, katanya, suaranya kini mantap dan tanpa keraguan. Laksanakan sesuai rencana ibu. Baik, Bu Atika, jawab Pak Wijoyo tanpa bertanya apapun. Semuanya sudah siap. Tim akan segera bergerak. Mohon tetap tenang dan berada di lokasi. Kami akan tiba dalam waktu kurang dari 15 menit. Terima kasih, Pak. Hanya itu yang bisa diucapkan Atika. Ini adalah kehormatan bagi saya untuk memenuhi wasiat terakhir klien terbaik saya. Tutup Pak Wijoyo sebelum mengakhiri panggilan. Atika menurunkan ponsel itu. Tubuhnya terasa ringan. Beban penantian selama 1 jam, beban kesedihan dan amarah yang ia pendam, seolah terangkat dari pundaknya. Roda keadilan telah mulai berputar. Sebuah kekuatan besar tak terlihat kini sedang bergerak menuju rumah ini, dan ia hanya perlu menunggu kedatangannya. Ia meletakkan ponsel dan buku catatan itu kembali ke dalam kompartemen rahasia dan menutupnya. Ia lalu bangkit, berjalan menuju cermin besar di sudut kamar. Ia menatap pantulan dirinya. Wajahnya masih pucat dan matanya bengkak. Namun sorot matanya telah berubah total. Tak ada lagi tatapan putus asa. Yang ada hanyalah kilat ketegasan baja. Dengan napas yang teratur, ia membuka kunci pintu kamarnya. Bunyi, klik. Saat ia memutar kunci terasa seperti genderang perang yang ditabuh. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, kembali ke panggung sandiwara di ruang tengah. Firman dan Ibu Sari langsung menoleh. Mereka sepertinya baru saja akan menggedor pintu. Melihat Atika keluar, Ibu Sari langsung memasang wajah galak. Sedang apa kamu di dalam? Mengunci pintu segala? Kamu pikir ini? Kalimat Ibu Sari terhenti di tenggorokannya. Ia, dan juga Firman, terpaku melihat ekspresi wajah Atika. Senyum ganjil yang tadi ada di bibirnya telah hilang. Kini wajah itu datar, tenang, dan dingin. Matanya menatap lurus menembus mereka, seolah mereka hanyalah perabot tak berarti. Ada aura kekuatan yang aneh menguar dari sosok menantunya yang biasanya penurut itu. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang telah berubah. Pergeseran kekuasaan yang tak bisa mereka jelaskan. Mereka tidak tahu bahwa di balik keheningan itu, hitung mundur menuju kehancuran mereka telah dimulai. Dan waktunya hanya tersisa beberapa menit saja. Keheningan yang canggung dan berat menyelimuti ruang tengah. Firman dan Ibu Sari berdiri terpaku, lidah mereka keluh oleh perubahan drastis pada diri Atika. Wanita yang beberapa saat lalu mereka anggap sebagai mangsa empuk yang rapuh, kini berdiri di hadapan mereka seperti seorang hakim yang dingin. Wajahnya yang tenang tanpa ekspresi justru terasa jauh lebih mengintimidasi daripada amukan atau isak tangis. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Semua kalimat cemoohan dan hinaan yang sudah ada di ujung lidah seolah menguap begitu saja, ditelan oleh aura aneh yang dipancarkan Atika. Di tengah keheningan yang mencekam itulah, sebuah suara mulai terdengar. Awalnya sangat sayup, nyaris hilang ditelan desau angin sore. Sebuah gaung panjang yang monoton dari kejauhan. Firman mengernyitkan dahi. Suara apa itu? Ibu Sari menajamkan telinga. Paling juga ambulan di jalan raya.
Berisik sekali. Mereka berusaha mengabaikannya, kembali memusatkan perhatian pada Atika, yang anehnya sama sekali tidak terganggu oleh suara itu. Ia hanya berdiri diam, punggungnya lurus, matanya menatap kosong ke arah jendela seolah sedang menunggu kedatangan seorang tamu agung. Justru ketenangannya inilah yang membuat suara itu terasa semakin ganjil. Gaung itu tidak menjauh. Sebaliknya, ia semakin mendekat, semakin keras, semakin jelas. Suaranya pecah, bukan lagi satu gaung monoton, melainkan raungan 2 atau 3 sirine yang saling bersahutan. "Kenapa suaranya makin dekat?" tanya Firman, nada cemas mulai merayapi suaranya. Ia berjalan ke arah jendela, mencoba mengintip ke jalanan. Ibu Sari mengekor di belakangnya, wajahnya yang tadi angkuh kini menampakkan sedikit kekhawatiran. Raungan sirine itu kini begitu memekakan telinga, seolah sumber suaranya berada tepat di depan rumah mereka. Suara itu merayap masuk melalui celah jendela, membuat perabotan di dalam rumah seolah ikut bergetar. Lalu, tepat saat mencapai puncaknya, semua sirine itu mati serentak. Hening. Keheningan setelah kebisingan itu terasa 1000 kali lebih menakutkan. Detik berikutnya, cahaya biru dan merah yang berputar-putar mulai menyapu dinding ruang tengah, mengubah suasana duka menjadi seperti panggung diskotek yang mencekam. Kilatan cahaya itu menyorot wajah Firman dan Ibu Sari yang pucat pasi, lalu menyapu wajah Atika yang tetap tenang tanpa ekspresi. Dari jendela, mereka bisa melihat dengan jelas pemandangan yang membuat jantung mereka serasa berhenti berdetak. 2 mobil patroli polisi dan sebuah sedan hitam legam telah berhenti rapat di depan gerbang rumah. "Polisi?" desis Ibu Sari, matanya membelalak tak percaya. Pikiran Firman langsung bekerja cepat, mencari penjelasan yang paling logis menurut sudut pandangnya yang sempit. Ia membalikkan badan dengan cepat, matanya menyala-nyala menatap Atika. Wajahnya memerah karena amarah. "Jadi ini maumu? Kamu nekat ya?" hardiknya, telunjuknya menuding lurus ke wajah Atika. "Setelah tidak mempan dengan tangisan, sekarang kamu memanggil polisi karena masalah keluarga? Kamu mau mempermalukan aku, suamimu sendiri di depan semua tetangga?" Ibu Sari ikut menimpali, suaranya melengking tinggi. "Dasar anak tidak tahu diuntung. Tidak tahu terima kasih. Masalah sepele seperti ini sampai dibawa-bawa ke polisi. Kamu pikir mereka akan membelamu?" Mereka terus menghujani Atika dengan tuduhan, melampiaskan kepanikan mereka dalam bentuk amarah. Namun, Atika tidak bergeming. Ia membiarkan semua kata-kata tajam itu mental begitu saja. Setelah mereka berhenti untuk mengambil napas, Atika akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, datar, namun setiap katanya terdengar begitu jelas dan mematikan. "Aku?" tanyanya retoris. "Aku tidak memanggil mereka." Ia berhenti sejenak, membiarkan kebingungan terpancar di wajah kedua lawannya, sebelum melanjutkan. "Aku tidak punya urusan apapun dengan polisi. Mungkin kalian yang punya." Sebuah ketukan yang keras dan berwibawa terdengar di pintu depan. 3 kali ketukan yang mantap, tidak menyisakan ruang untuk keraguan bahwa orang di baliknya sangat serius dengan tujuannya. Firman, Ibu Sari, dan Atika, ketiganya membeku. "Buka pintunya, Firman," desis Ibu Sari, mendorong lengan putranya. "Jangan biarkan mereka menunggu. Tunjukkan kalau kita tidak salah apa-apa." Dengan napas yang tertahan, Firman berjalan menuju pintu. Ia berusaha membusungkan dadanya, memasang wajah kesal seolah ia adalah korban yang terganggu, bersiap untuk memarahi para petugas karena telah mengusik privasinya. Ia memutar kenop pintu dan membukanya. Di hadapannya berdiri 3 orang. 1 orang berseragam polisi lengkap dengan pangkat inspektur di bahunya, wajahnya tegas dan tanpa senyum. Di belakangnya berdiri seorang polisi lain yang lebih muda. Dan di samping sang inspektur, berdiri seorang pria parubaya berpenampilan necis dalam setelan jas mahal, membawa sebuah tas kerja dari kulit. Wajah pria berjas itu tenang dan sorot matanya tajam. Dialah Pak Wijoyo. Inspektur itu tidak membuang waktu. Matanya melirik melewati bahu Firman, ke arah Ibu Sari yang berdiri tegang di belakangnya. "Selamat sore. Benar ini kediaman almarhumah Ibu Suci?" Iya, benar, Pak." "Ada apa ya?" jawab Firman, suaranya terdengar sedikit bergetar, tidak sekeras yang ia niatkan. Inspektur itu tidak menjawab pertanyaannya. Ia malah bertanya balik, dengan nada yang sangat resmi. "Kami ingin berbicara dengan Bapak Firman Hadinata dan Ibu Sari Wulandari." Menyebutkan nama lengkap mereka. Jantung Firman dan Ibu Sari serasa mencelos. Ini bukan kunjungan biasa. Ini bukan karena laporan keributan dari tetangga. Mereka datang dengan target yang spesifik. Mereka datang untuk mereka berdua. Arogansi Firman seketika menguap seperti embun di pagi hari.
Wajah Ibu Sari yang dipoles riasan tebal kini, tampak seperti topeng retak yang tidak mampu lagi menyembunyikan kepucatan di baliknya. Mereka tidak lagi memegang kendali. Inspektur itu menatap mereka bergantian, sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang menjadi awal dari mimpi buruk mereka. Kami dari Satuan Reserse Kriminal. Kami di sini untuk meminta keterangan dari Anda berdua, sehubungan dengan adanya laporan resmi atas dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen. Dunia Firman dan Ibu Sari seolah runtuh dalam sekejap. Kata-kata, penipuan, dan pemalsuan dokumen berdengung di telinga mereka seperti lonceng kematian. Udara di dalam rumah yang tadinya hanya terasa tegang kini terasa sesak, seolah semua oksigen telah tersedot keluar. Inspektur polisi itu, bersama rekannya dan Pak Wijoyo, melangkah masuk ke dalam rumah tanpa menunggu dipersilakan. Kehadiran mereka yang resmi dan berwibawa seketika membuat Firman dan Ibu Sari yang tadinya merasa sebagai penguasa baru di rumah itu, kini tampak seperti pesakitan yang terpojok. Tunggu dulu, Pak. Pasti ada kesalahan, seru Firman, suaranya naik 1 oktav. Ia mencoba menggapai sisa-sisa keberaniannya. Penipuan apa? Pemalsuan apa? Kami tidak mengerti sama sekali. Ibu Sari, setelah pulih dari syok awalnya, segera menyambung dengan nada yang dibuat semenyedihkan mungkin. Wajah angkuhnya berubah menjadi wajah korban yang teraniaya. Fitnah, Pak. Ini semua fitnah. Mana mungkin kami melakukan hal sekeji itu? Terutama pada Ibu Suci. Beliau itu sudah seperti ibu saya sendiri. Kami yang merawatnya, kami yang menemaninya sampai akhir hayatnya. Ini pasti akal-akalan dia. Telunjuknya gemetar menuding Atika. Dia sengaja mengarang cerita ini karena tidak mau kami tinggal di sini. Dia ingin menguasai semua harta ibunya sendirian. Mereka berusaha keras memutarbalikkan fakta, mencoba menyeret Atika ke dalam lumpur, menjadikannya sebagai tersangka utama di balik semua ini. Namun, sang inspektur hanya menatap mereka dengan dingin, tak terpengaruh oleh drama yang mereka ciptakan. Justru pria berjas di sampingnya lah yang melangkah maju. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wijoyo, katanya dengan suara tenang namun penuh otoritas. Saya adalah kuasa hukum yang ditunjuk secara pribadi oleh almarhumah Ibu Suci beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia. Pernyataan itu seperti hantaman palu godam kedua bagi Firman dan Ibu Sari. Kuasa hukum? Ditunjuk oleh Ibu Suci sendiri? Itu berarti laporan ini bukan karangan Atika. Laporan ini datang dari kubur. Pak Wijoyo membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map. Bapak Firman, Ibu Sari, ini bukan lagi masalah keluarga yang bisa diselesaikan dengan perdebatan. Ini adalah laporan tindak pidana serius yang telah disiapkan dengan cermat oleh klien saya. Beliau, almarhumah Ibu Suci, adalah pelapornya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, bantah Firman, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Selama ini kami rukun-rukun saja. Tidak pernah ada masalah. Benarkah? Pak Wijoyo mengangkat sebelah alisnya. Ia mengeluarkan selembar dokumen dari mapnya. Kalau begitu, bisakah Bapak jelaskan mengenai permohonan pinjaman dana sebesar 500 juta rupiah kepada Bank Swadaya pada tanggal 17 April lalu? Pinjaman yang diajukan atas nama Ibu Suci, menggunakan sertifikat rumah ini sebagai agunan, di mana dana pencairannya ditransfer langsung ke rekening perusahaan Bapak yang saat itu diambang kebangkrutan. Wajah Firman berubah seputih kertas. Tanggal itu, ban itu, jumlah itu, semua detailnya akurat. Ia menatap Pak Wijoyo dengan ngeri. Bagaimana mungkin orang ini tahu? Itu adalah transaksi rahasia yang ia yakini tidak akan pernah terungkap. Ia telah susah payah memalsukan tanda tangan Ibu Suci di atas materai, saat wanita tua itu sedang tertidur lelap karena pengaruh obat. Melihat reaksi putranya, Ibu Sari tahu bahwa tuduhan itu benar. Tapi ia menolak untuk menyerah. Itu pasti kesepakatan bisnis. Ibu Suci pasti setuju membantu anaknya sendiri. Kalian saja yang tidak tahu. Pak Wijoyo tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak ramah. Sayangnya, pihak bank menolak permohonan itu karena menemukan kejanggalan pada tanda tangan pemohon. Dan kami memiliki surat penolakan resmi dari bank, beserta rekaman CCTV yang menunjukkan Bapak Firman datang sendirian untuk mengajukan pinjaman tersebut. Ini hanyalah satu dari sekian banyak upaya yang telah Anda berdua lakukan. Pak Wijoyo kembali menatap inspektur. Pak, klien saya, Ibu Suci, sadar bahwa kesehatannya tidak akan memungkinkannya untuk melalui proses hukum yang panjang. Karena itu, selama beberapa bulan terakhir, beliau mendedikasikan sisa hidupnya untuk mengumpulkan semua bukti yang diperlukan secara sistematis. Beliau tahu bahwa keserakahan Anda berdua tidak akan berhenti bahkan setelah beliau tiada. Setiap kalimat yang diucapkan Pak Wijoyo
terasa seperti paku yang menancap di peti mati mereka. Gambaran Ibu Suci yang lemah dan pasrah di atas ranjang kini hancur, digantikan oleh sosok seorang wanita cerdas dan tangguh yang diam-diam telah menenun jaring untuk menangkap para pemangsanya. Omong kosong. Bukti apa lagi yang kalian punya? Semua ini rekayasa, teriak Ibu Sari, suaranya terdengar histeris, menyangkal kenyataan yang sudah jelas terpampang di depan matanya. Kalian tidak akan menemukan apa-apa. Teriakan putus asa itu justru menjadi umpan yang ditunggu-tunggu oleh Pak Wijoyo. Ia tidak lagi menatap Ibu Sari. Pandangannya beralih, menatap sebuah lukisan pemandangan sawah yang besar dan indah, yang tergantung di dinding ruang kerja. Atika mengikuti arah pandangan itu. Di balik lukisan itulah letak benteng terakhir keadilan ibunya. Pak Wijoyo tersenyum tenang. Oh, kami punya, Bu. Kami punya banyak sekali bukti, katanya. Ia kemudian menoleh pada sang inspektur. Pak Inspektur, semua bukti utama yang menguatkan laporan kami, dari mulai dokumen asli, catatan harian, hingga bukti digital, semuanya disimpan dengan aman oleh almarhumah sendiri. Ia berhenti sejenak, membangun ketegangan hingga ke puncaknya, sebelum akhirnya mengarahkan telunjuknya ke lukisan itu. Semuanya ada di dalam brankas baja yang tersembunyi di balik lukisan itu. Seketika, semua pasang mata di ruangan itu tertuju pada lukisan pemandangan sawah tersebut. Bagi Atika, lukisan itu adalah kenangan indah. Bagi polisi dan Pak Wijoyo, itu adalah pintu menuju kebenaran. Namun bagi Firman dan Ibu Sari, lukisan yang tadinya mereka anggap sebagai hiasan dinding kuno itu kini telah berubah menjadi gerbang menuju neraka. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Sebuah brankas? Selama ini, mereka tinggal bersama harta karun berupa bukti kejahatan mereka sendiri, tanpa pernah menyadarinya. Seluruh perhatian di ruangan itu kini terpusat pada sebuah lukisan pemandangan sawah yang tergantung sunyi di dinding ruang kerja. Lukisan yang selama ini hanya dianggap sebagai hiasan, kini berubah menjadi pusat misteri yang menegangkan. Firman dan Ibu Sari menatapnya dengan horor, seolah kanvas itu bisa hidup dan menelan mereka bulat-bulat. Pikiran mereka berpacu liar. Brankas? Selama bertahun-tahun mereka keluar masuk rumah ini, tidak pernah sekalipun mereka menyangka ada sebuah benteng pertahanan tersembunyi tepat di depan mata mereka. Inspektur polisi itu tidak menunggu lama. Ia memberi isyarat dengan anggukan kepala kepada salah seorang anak buahnya. Polisi yang lebih muda itu pun melangkah maju dengan sigap. Dengan hati-hati namun tegas, ia mengangkat lukisan itu dari gantungannya dan menyandarkannya ke dinding. Di baliknya, debu tipis yang menempel di tembok selama bertahun-tahun tidak mampu menyembunyikan apa yang ada di sana. Sebuah pintu baja persegi berwarna abu-abu gelap tertanam kokoh di dalam dinding. Permukaannya dingin, solid, dan dilengkapi dengan sebuah lubang kunci serta panel kombinasi angka digital yang layarnya mati. Itulah brankas warisan Ibu Suci. Kehadiran brankas itu menjadi bukti fisik pertama yang membungkam mulut Ibu Sari yang hendak kembali menyangkal. Napasnya tertahan di tenggorokan. Inspektur itu menoleh pada Pak Wijoyo. Anda tahu kombinasinya? Pak Wijoyo menggeleng pelan. Klien saya tidak pernah memberitahukannya. Beliau bilang, kuncinya ada pada orang yang paling beliau percaya. Pandangan Pak Wijoyo dan sang inspektur kini beralih serempak ke arah Atika. Inilah saatnya. Momen di mana Atika harus melangkah dari posisinya sebagai penonton dan menjadi eksekutor utama dari wasiat ibunya. Selama ini ia hanya menunggu dan mengamati. Kini, ia harus bertindak. Dengan langkah yang terasa berat namun mantap, ia berjalan mendekati brankas itu. Firman dan Ibu Sari menatapnya dengan campuran antara ngeri dan tidak percaya. Cih, dia pikir dia bisa membukanya? Desis Ibu Sari pelan pada putranya, sebuah sisa-sisa kesombongan yang sekarat. Atika tidak memedulikan mereka. Ia merogoh ke dalam saku bajunya dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah kunci perak mungil dengan ukiran bunga yang rumit, kunci yang diserahkan ibunya di atas ranjang pesakitan. Kunci itu berkilau di bawah cahaya lampu ruangan, menjadi simbol harapan dan keadilan di tengah ruangan yang penuh dengan kebohongan dan keserakahan. Ia tidak mencoba menekan panel kombinasi. Matanya langsung tertuju pada lubang kunci yang tersembunyi tepat di bawahnya. Tangannya sedikit gemetar saat ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang. Ukurannya pas. Dengan tarikan napas dalam, ia memutar kunci itu ke kanan. Terdengar serangkaian bunyi, klik, mekanis yang berat dan memuaskan dari dalam pintu baja itu. Satu persatu, grendel pengaman di dalam brankas seolah ditarik mundur. Setelah bunyi, klik, terakhir, lampu LED hijau di panel digital menyala sekejap. Brankas itu siap dibuka. Atika menarik gagang pintu yang dingin itu. Pintu baja itu terasa berat. Namun akhirnya terbuka dengan derit pelan,
mengungkapkan isi di dalamnya. Tidak ada tumpukan uang atau batangan emas, seperti yang mungkin dibayangkan oleh Firman dan Ibu Sari. Isi brankas itu jauh lebih berharga daripada semua itu. Di dalamnya, tersusun dengan sangat rapi beberapa map dokumen tebal yang diberi label, sebuah buku harian bersampul kulit, dan sebuah benda kecil berwarna hitam, perekam suara digital. "Silakan, Pak," kata Atika, mundur selangkah untuk memberi jalan pada pihak yang berwenang. Pak Wijoyo mendekat, mengenakan sarung tangan lateks yang ia keluarkan dari tasnya, diikuti oleh sang inspektur. Ia mulai mengeluarkan isi brankas itu satu persatu, meletakkannya di atas meja kerja Ibu Suci, dan menjelaskan isinya dengan suara yang jelas agar semua orang dapat mendengar. Map pertama, diberi label, transaksi keuangan, katanya sambil membuka map itu. Berisi salinan rekening koran Ibu Suci selama 1 tahun terakhir. Di sini, almarhumah telah menandai dengan stabilo setiap penarikan tunai dalam jumlah besar yang dilakukan dari ATM-nya menggunakan kartu yang beliau percayakan pada Bapak Firman, yang anehnya selalu bertepatan dengan tanggal-tanggal di mana perusahaan Bapak mengalami kesulitan likuiditas. Firman menelan ludah. Wajahnya semakin pucat. Di sini juga ada surat penolakan kredit asli dari bank swadaya yang tadi saya sebutkan. Lanjut Pak Wijoyo, dan beberapa lembar surat perjanjian utang pribadi antara Bapak Firman dan almarhumah dari beberapa tahun lalu yang total nilainya mencapai ratusan juta rupiah, yang tidak pernah dibayar sepeser pun. Selanjutnya, ia mengambil map kedua. Map kedua, dokumen aset. Di sini kita memiliki beberapa fotokopian surat berharga yang coba digadaikan oleh Ibu Sari secara diam-diam. Di sampingnya, Ibu Suci telah melampirkan surat pernyataan dari Pegadaian bahwa transaksi tersebut dibatalkan karena surat kuasa yang dibawa Ibu Sari terbukti palsu. Ibu Sari terkesiap, tangannya menutup mulut. Ia tidak menyangka perbuatannya yang ia anggap cerdik itu ternyata sudah diketahui dan didokumentasikan. Lalu, Pak Wijoyo mengangkat buku harian bersampul kulit itu. Dan ini catatan pribadi almarhumah. Saksi bisu dari semua tekanan batin yang beliau alami. Ia membukanya ke halaman yang sudah ditandai. Saya akan bacakan satu entry singkat tertanggal 2 bulan lalu. Hari ini, Sari kembali memaksaku menandatangani surat kuasa kosong. Katanya untuk mengurus pajak, tapi matanya tidak bisa berbohong. Aku menolak. Dia lalu mengancam, bilang kalau Firman akan melarang Atika menemuiku jika aku terus keras kepala. Ya Tuhan, hatiku sakit. Bukan karena ancamannya, tapi karena melihat putriku satu-satunya terjebak dalam keluarga serigala berbulu domba ini. Aku harus kuat. Rencana ini harus berhasil demi melindungi Atika. Teriakan histeris Ibu Sari menggema sesaat di ruangan sebelum akhirnya lenyap ditelan oleh ketenangan Pak Wijoyo yang membekukan. Firman, yang tadinya sudah hampir roboh, menatap pengacara itu dengan sisa-sisa harapan. Saksi mata? Siapa lagi yang ada di rumah ini? Tidak ada asisten rumah tangga. Tetangga terlalu jauh untuk bisa mendengar percakapan mereka. Apakah ada orang lain yang terlibat? Saksi mata apa yang Anda maksud? Tanya sang inspektur, meskipun dari sorot matanya ia sepertinya sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Pak Wijoyo tersenyum tipis. Saksi mata yang saya maksud tidak punya mulut untuk berbohong dan tidak punya hati untuk memihak, Pak Inspektur. Saksi itu tidak bisa disuap, tidak bisa diancam, dan merekam segalanya dengan objektivitas yang absolut. Saksi itu adalah teknologi. Ia kemudian berjalan perlahan ke tengah ruangan, tatapannya menyapu setiap sudut seolah sedang memperkenalkan para aktor utama dalam drama ini. Beberapa bulan yang lalu, Pak Wijoyo memulai narasinya, suaranya terdengar seperti seorang pendongeng yang menceritakan sebuah kisah epik. Klien saya, almarhumah Ibu Suci, datang kepada saya. Beliau sadar betul apa yang sedang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Beliau tahu bahwa beliau sedang diperas secara finansial dan disiksa secara emosional. Namun beliau juga tahu, jika beliau melawan secara langsung, hanya akan terjadi penyangkalan dan sandiwara playing victim. Maka, beliau memutuskan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas. Beliau memutuskan untuk mengubah rumahnya sendiri menjadi sebuah panggung kebenaran. Pak Wijoyo berhenti di dekat sebuah jam dinding tua yang elegan. Atas permintaan beliau, saya menyewa seorang ahli keamanan profesional. Secara diam-diam, kami memasang beberapa kamera dan mikrofon beresolusi tinggi di titik-titik strategis di seluruh rumah ini. Ia menunjuk ke arah jam dinding. Di dalam jam itu, di dalam detektor asap di langit-langit dapur, di dalam bingkai foto digital di kamar tidur almarhumah, bahkan di dalam sebuah hiasan patung kecil di ruang kerja. Semuanya berukuran mikro, diaktifkan oleh gerakan, dan nyaris mustahil untuk dideteksi oleh mata awam. Wajah Firman dan Ibu Sari berubah dari pucat menjadi hijau. Mereka serempak melihat ke sekeliling ruangan dengan ngeri,
seolah dinding-dinding itu kini memiliki ribuan mata yang sedang menatap dan menghakimi mereka. Setiap pertengkaran, setiap bisikan licik, setiap paksaan, setiap hinaan yang mereka lontarkan saat mengira hanya ada mereka dan seorang wanita tua yang tak berdaya, ternyata memiliki penonton. Dan bagian terbaiknya, lanjut Pak Wijoyo, seolah menikmati setiap detik dari kehancuran mereka, semua rekaman video dan audio itu tidak disimpan di dalam rumah ini. Setiap data yang terekam, secara real-time, langsung diunggah dan dienkripsi ke sebuah server cloud yang sangat aman. Jadi, bahkan jika Anda berdua menemukan salah satu kamera dan menghancurkannya, semua buktinya sudah tersimpan dengan aman di tempat lain. Kini semuanya menjadi jelas. Rencana Ibu Suci begitu berlapis, begitu sempurna, dan begitu mematikan. Panggilan telepon yang dilakukan oleh Bu Atika 1 jam yang lalu, Pak Wijoyo menjelaskan, menoleh pada Atika dengan tatapan hormat, bukanlah panggilan ke polisi. Itu adalah sinyal yang telah disepakati kepada saya dan tim saya. Sinyal bahwa Anda berdua telah masuk ke dalam perangkap. Begitu menerima sinyal itu, tim IT saya langsung bekerja. Mereka mengkompilasi semua rekaman paling memberatkan dari 6 bulan terakhir, video, audio, lengkap dengan stempel tanggal dan waktu, ke dalam sebuah berkas digital. Berkas itulah yang kemudian kami kirimkan melalui tautan aman langsung ke Kepala Divisi Kejahatan Siber, dan ditembuskan kepada Bapak Inspektur di sini. Pak Wijoyo menatap sang inspektur. Itulah mengapa Bapak dan tim bisa tiba begitu cepat dan begitu siap. Anda tidak datang berdasarkan laporan lisan, melainkan berdasarkan sebuah berkas kasus digital yang sudah nyaris lengkap. Tepat saat Pak Wijoyo selesai bicara, ponsel sang inspektur bergetar. Ia melihat layarnya, lalu mengangguk. Tautannya baru saja saya terima dari atasan, katanya dengan nada datar. Ia kemudian membalikan layar ponselnya ke arah Firman dan Ibu Sari, yang berdiri gemetar tak berdaya. Mari kita lihat cuplikan singkatnya, kata sang inspektur dengan nada dingin. Ia menekan tombol, play. Sebuah video yang jernih dalam warna dan suara muncul di layar. Video itu menunjukkan ruang tengah tempat mereka berdiri saat ini, direkam dari sudut atas. Di dalam video itu, terlihat Ibu Sari sedang duduk di samping Ibu Suci di sofa. Kartu ATM Ibu mana? Biar Sari bantu ambilkan uang pensiun. Nanti antreannya panjang. Kasihan Ibu kalau harus menunggu, kata Ibu Sari dalam rekaman itu, suaranya terdengar begitu manis. Tidak usah, Sari. Biar nanti Atika saja, jawab Ibu Suci dengan lemah. Wajah Ibu Sari di video itu langsung berubah masam. Ia mendekatkan wajahnya dan berbisik, namun mikrofon sensitif itu menangkapnya dengan jelas. Kalau Ibu terus-terusan mengandalkan Atika, nanti Firman marah. Kalau Firman marah, bisa-bisa dia melarang Atika kesini lagi. Ibu mau sendirian di rumah sebesar ini? Sang inspektur menghentikan video itu dan memutar video lainnya. Kali ini lokasinya di ruang kerja. Terlihat Firman sedang duduk sendirian di meja, di bawah temaram lampu. Di depannya ada selembar kertas kosong dan sebuah KTP milik Ibu Suci. Dengan hati-hati, ia mencoba meniru tanda tangan ibu mertuanya berulang kali. Gagal, ia meremas kertas itu, membuangnya, lalu mencoba lagi. Sebuah bukti latihan pemalsuan yang tak terbantahkan. Itulah titik kehancuran total mereka. Tidak ada lagi celah untuk menyangkal. Tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Bukti itu mutlak, visual, dan absolut. Ibu Sari tidak sanggup lagi menahan beban itu. Kakinya lemas dan ia ambruk terduduk di lantai. Menangis meraung-raung seperti anak kecil, bukan karena penyesalan, tapi karena ketakutan. Firman, di sisi lain, hanya berdiri membeku. Otaknya seolah berhenti bekerja. Semua rencananya, semua keserakahannya, semua tipu dayanya, hancur lebur dalam sekejap oleh kecerdasan seorang wanita tua yang telah ia remehkan. Dan kemudian, di tengah keputusasaan,nya kebenciannya menemukan satu target terakhir. Matanya yang merah menatap liar ke arah Atika. Dengan tenaga terakhirnya, ia berteriak, suaranya pecah dan penuh kebencian. Kamu. Ini semua karena kamu. Kamu menjebak kami. Kamu tahu semua ini dari awal, tapi kamu diam saja. Kamu membiarkan kami masuk. Kamu tidak punya hati. Selama ini Atika hanya diam, membiarkan bukti-bukti ibunya yang berbicara. Tapi tuduhan terakhir itu, tuduhan bahwa ia tidak punya hati, seolah menyentuh sebuah saklar di dalam dirinya. Keheningannya pecah. Kesedihannya sirna. Wajahnya yang tenang kini mengeras. Ia mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman, ia menatap lurus ke mata suaminya dengan sorot mata yang menyala-nyala karena amarah yang benar dan terpendam. Teriakan Firman yang putus asa menggantung di udara, syarat dengan kebencian dan penyangkalan.
Ia menuding Atika seolah istrinya itu adalah sumber dari segala bencana yang menimpanya, monster yang telah merancang kehancurannya. Untuk sesaat, semua mata tertuju pada Atika, menunggu reaksinya. Ibu Sari yang terisak di lantai, Pak Wijoyo yang menatap dengan prihatin, dan para petugas polisi yang berdiri siap siaga. Keheningan Atika pecah. Bukan dengan tangisan atau pembelaan diri yang lemah. Ia mengambil satu langkah maju, menjauh dari bayang-bayang pintu kamar ibunya, dan berdiri tegak di bawah cahaya lampu ruang tengah. Ia menatap lurus ke mata Firman, dan untuk pertama kalinya, suaminya itu gentar melihat sorot mata istrinya sendiri. Hati. Suara Atika terdengar rendah, namun tajam seperti serpihan kaca. Setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang dingin dan terkendali. Kamu berani bicara soal hati kepadaku, Firman? Ia mengambil satu langkah lagi, memperpendek jarak di antara mereka. Firman secara refleks mundur selangkah. Di mana hatimu saat ibu terbaring tak berdaya di ranjangnya, berjuang untuk setiap tarikan napas, sementara kamu dan ibumu sibuk berbisik di ruang sebelah, membahas berapa harga jual rumah ini? Tanya Atika, suaranya mulai bergetar karena emosi yang selama ini ia tekan. Di mana hatimu saat kamu datang menjenguknya bukan untuk bertanya kabarnya, tapi untuk memelas meminta uang dengan alasan bisnis? Padahal aku tahu persis uang itu kamu gunakan untuk membeli jam tangan mewah baru. Mata Firman membelalak. Ia tidak menyangka Atika tahu soal itu. Atika kini mengalihkan tatapan bajanya pada Ibu Sari yang masih terseduh di lantai. Wanita itu mendongak, menatap menantunya dengan mata basah yang kini dipenuhi ketakutan. Dan kamu, Bu Sari, lanjut Atika, nadanya tidak kalah menusuk. Di mana hatimu saat kamu dengan sengaja membawa makanan yang menjadi pantangan bagi ibu? Lalu berpura-pura sedih saat penyakitnya kambuh? Di mana hatimu saat kamu mengancam wanita tua yang sakit-sakitan itu? Mengatakan akan menjauhkan aku darinya jika dia tidak menuruti semua kemauanmu? Kalian berdua, kalian menggunakan aku, anaknya sendiri, satu-satunya orang yang ia miliki, sebagai senjata untuk menyiksa dan menekannya secara perlahan. Napas Atika mulai memburu, semua rasa sakit dan amarah yang ia pendam demi menunaikan janji ibunya kini meledak keluar. Kalian tidak pernah melihatnya sebagai manusia. Kalian tidak melihatnya sebagai seorang ibu, seorang mertua, atau bahkan seorang kerabat. Di mata kalian, ibu hanyalah sebuah brankas berjalan. Sebuah buku cek yang tak akan habis. Sebuah tiket emas menuju kehidupan nyaman dan mewah yang terlalu malas untuk kalian perjuangkan sendiri. Ia berhenti sejenak, mengambil napas panjang sebelum menyampaikan pukulan terakhirnya. Kalian menuduhku menjebak kalian? Kalian salah besar, katanya. Suaranya kini kembali tenang namun terdengar 1000 kali lebih menakutkan. Aku tidak akan pernah bisa merancang rencana serumit ini. Ini bukan jebakanku. Ini adalah keadilan yang ibuku siapkan untuk dirinya sendiri. Ini adalah benteng pertahanan terakhir yang beliau bangun dengan sisa-sisa napasnya, saat kalian sibuk menggerogoti hidupnya seperti parasit. Kalian pikir ibu tidak tahu? Beliau tahu segalanya. Setiap lirikan mata serakahmu, Bu. Setiap kebohonganmu, Firman. Beliau merasakannya, mendengarnya. Tapi beliau memilih diam. Bukan karena beliau lemah atau takut. Beliau diam karena beliau sedang bekerja. Beliau sedang menempa pedang keadilannya sendiri, memastikan bahwa serigala-serigala yang memangsa di rumahnya sendiri tidak akan pernah lagi bisa memangsa orang lain yang lemah di luar sana. Atika melirik pada sang inspektur, lalu kembali menatap Firman dan Ibu Sari dengan tatapan yang tak terbaca. Jadi, jangan pernah lagi bicara padaku tentang hati, desisnya. Karena kalian berdua adalah orang-orang yang telah mencabut hati ibuku, sedikit demi sedikit, setiap hari, dengan keserakahan dan kekejaman kalian. Apa yang terjadi pada kalian hari ini bukanlah hukuman dariku. Ini adalah karma. Ini adalah warisan terakhir yang paling setimpal dari Ibu Suci, untuk kalian berdua. Monolog itu berakhir. Ruangan itu sunyi senyap, hanya diisi oleh suara isakan Ibu Sari yang kini terdengar seperti rengekan putus asa. Firman berdiri mematung, seluruh argumennya hancur lebur, seluruh topengnya terkoyak habis. Ia benar-benar kalah. Sang inspektur, yang sejak tadi dia mendengarkan, kini melihat bahwa semuanya telah selesai. Ia memberi isyarat kepada kedua anak buahnya. Bawa mereka. 2 orang polisi bergerak maju. Satu mendekati Firman, satu lagi membantu Ibu Sari berdiri. Tidak. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Ibu Sari meronta-ronta, namun tenaganya tak sebanding dengan cengkeraman petugas. Klik. Bunyi dingin borgol yang terkunci di pergelangan tangan Ibu Sari terdengar begitu nyaring. Disusul dengan bunyi, klik, kedua saat tangan Firman diborgol di belakang punggungnya.
Suara itu adalah suara finalitas. Suara penutup dari sebuah babak kehidupan yang kelam. Firman tidak melawan. Ia hanya menunduk dalam-dalam, tak berani menatap siapapun, terutama Atika. Wajahnya yang pucat kini dihiasi oleh rasa malu yang luar biasa. Ibu Sari, sebaliknya, terus berteriak dan meronta saat digiring keluar rumah. Riasannya telah luntur total oleh air mata, menciptakan pemandangan yang menyedihkan sekaligus menjijikan. Saat mereka digiring melewati pintu depan, Atika melihat beberapa tetangga sudah berkumpul di luar, menonton drama penangkapan itu dengan penasaran. Aib yang mereka takutkan kini terpampang nyata, menjadi tontonan publik. Itulah bagian terakhir dari karma mereka, kehinaan. Saat petugas hendak memasukkan Ibu Sari ke dalam mobil patroli, wanita itu membalikkan badan dengan paksa, menatap Atika yang berdiri di ambang pintu dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu akan menyesal, Atika," teriaknya dengan suara serak. "Kamu akan membayar untuk ini. Kamu akan hidup sendirian selamanya di rumah besar itu seperti orang gila. Terkutuklah kau." Pintu mobil dibanting menutup, memotong umpatan terakhirnya. Beberapa saat kemudian, sirine kembali meraung, kali ini menjauh, membawa serta dua sosok serakah itu menuju pertanggungjawaban hukum mereka, dan meninggalkan Atika sendirian di ambang pintu rumahnya yang kini terasa begitu luas dan sunyi. Gaung sirine mobil polisi perlahan-lahan memudar ditelan keheningan malam, meninggalkan jejak ketegangan di udara. Para tetangga yang tadinya berkerumun, mulai membubarkan diri sambil berbisik-bisik, membawa serta cerita yang akan menjadi topik hangat selama berminggu-minggu. Pintu depan masih terbuka lebar. Atika berdiri di sana, membiarkan angin malam yang sejuk menerpa wajahnya. Rumah itu terasa begitu berbeda. Kekosongan yang tadinya terasa menyakitkan, kini berubah menjadi sebuah kelegaan yang lapang. Atmosfer menyesakan yang diciptakan oleh kehadiran Firman dan Ibu Sari telah terangkat, seolah sebuah jendela besar baru saja dibuka di dalam hatinya, membiarkan udara segar masuk. "Bu Atika, sebaiknya Anda masuk." Suara tenang Pak Wijoyo menyadarkannya dari lamunan. Pria parubaya itu masih di sana, berdiri di ruang tengah dengan raut wajah yang menunjukkan simpati dan rasa hormat. Atika mengangguk dan menutup pintu. Bunyi, klik, slot kunci kali ini terasa berbeda. Bukan lagi suara yang mengurung, melainkan suara yang melindungi. Ia duduk di sofa, tubuhnya yang sejak pagi tegang akhirnya terasa lemas. Pak Wijoyo duduk di seberangnya. "Anda sudah melakukan hal yang benar. Anda telah menunaikan wasiat ibu Anda dengan sangat baik." "Apa yang akan terjadi pada mereka, Pak?" tanya Atika lirih. "Bukti yang kita miliki lebih dari cukup. Rekaman video, audio, dokumen palsu, catatan harian, kesaksian dari pihak bank. Kasus ini sangat kuat," jelas Pak Wijoyo. "Mereka akan menghadapi tuntutan berlapis. Penipuan, pemalsuan dokumen, dan mungkin juga eksploitasi orang lanjut usia. Kemungkinan besar mereka akan menjalani hukuman penjara yang tidak sebentar." Atika menghela napas panjang. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya. Yang ada hanyalah rasa lega yang dalam, seperti baru saja menyelesaikan sebuah tugas yang amat berat. "Ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui," lanjut Pak Wijoyo sambil membuka kembali tas kerjanya. "Mengenai wasiat terakhir Ibu Suci." Ia mengeluarkan sebuah dokumen tebal yang dijilid rapi. "Sebelum meninggal, klien saya telah merevisi surat wasiatnya. Beliau sangat khawatir jika seluruh hartanya jatuh ke tangan Anda begitu saja, Anda akan menjadi target bagi orang-orang serakah lainnya di masa depan, atau mungkin merasa terbebani. Beliau ingin warisannya tidak hanya menjadi berkah, tapi juga menjadi pelindung bagi Anda." Pak Wijoyo menyerahkan dokumen itu. Karena itu, Ibu Suci telah mewariskan rumah ini, beserta sebagian besar aset finansialnya, kepada sebuah yayasan yang baru beliau dirikan. Namanya, Yayasan Suci Mengabdi. Atika menatap dokumen itu dengan bingung. Yayasan? Tujuan utama yayasan ini, Pak Wijoyo menjelaskan dengan senyum bangga, adalah untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan bagi para lansia yang menjadi korban penelantaran atau eksploitasi finansial oleh keluarga mereka sendiri. Ibu Anda ingin penderitaan yang beliau alami menjadi pelajaran dan kekuatan bagi orang lain yang bernasib sama. Hati Atika bergetar. Bahkan di ambang kematiannya, ibunya masih memikirkan orang lain. Mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah sumber kekuatan. Dan untuk memastikan yayasan ini berjalan sesuai dengan visinya, tambah Pak Wijoyo, beliau menunjuk satu orang yang paling beliau percaya untuk menjadi ketua dewan pengurusnya. Ia menatap Atika lekat-lekat. "Beliau menunjuk Anda, Bu Atika." Atika tertegun. Ia menjadi kepala sebuah yayasan? Ia tidak punya pengalaman apa-apa. Seolah bisa membaca pikirannya, Pak Wijoyo berkata, "Anda tidak akan sendirian.
Saya dan tim hukum saya akan mendampingi Anda sepenuhnya. Ibu Anda percaya, pengalaman dan hati nurani Anda adalah kualifikasi terbaik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini adalah sebuah warisan yang jauh lebih besar dari sekadar rumah dan uang. Ini adalah sebuah tujuan. Sebuah misi. Sebuah cara untuk menjaga api semangat ibunya tetap menyala. Pak Wijoyo kemudian menyerahkan sebuah amplop berwarna krem yang tersegel. Dan ini adalah surat terakhir dari Ibu Suci, khusus untuk Anda. Saya diminta memberikannya setelah semuanya selesai. Tangan Atika gemetar saat menerima amplop itu. Setelah Pak Wijoyo pamit pulang, ia duduk sendirian di kursi goyang rotan ibunya. Dengan hati-hati, ia membuka segelnya dan mengeluarkan selembar kertas surat wangi. Ia mengenali tulisan tangan ibunya yang indah. Anakku Atika tercinta. Jika kau membaca surat ini, berarti jaring kita telah ditarik, dan keadilan telah menemukan jalannya. Jangan bersedih terlalu lama, nak. Ibu sudah tenang sekarang. Dan ibu sangat bangga padamu. Bangga pada kekuatanmu, kesabaranmu, dan keteguhan hatimu. Ibu tahu, kau mungkin merasa sendirian sekarang. Tapi ingatlah, kutukan terakhir dari orang yang hatinya busuk tidak akan pernah menjadi kenyataan. Sendirian bukan berarti kesepian. Terkadang, sendirian adalah awal dari kebebasan sejati. Bebas dari kepura-puraan, bebas dari pengkhianatan. Maafkan mereka, nak. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena hatimu pantas mendapatkan kedamaian. Jangan biarkan kebencian pada mereka mengotori sisa hidupmu yang indah. Rumah ini sekarang adalah panggungmu. Bukan lagi panggung sandiwara keserakahan, tapi panggung kebaikan. Lanjutkan perjuangan ibu. Jadilah suara bagi mereka yang tak bisa bersuara. Ibu akan selalu mengawasimu dari sini, tersenyum bangga. Hiduplah dengan bebas, tertawalah dengan lepas, dan jika suatu saat hatimu siap, jangan takut untuk mencintai lagi. Pilihlah dengan bijak. Peluk cium selalu. Ibumu, Suci. Air mata membasahi pipi Atika saat ia selesai membaca. Tapi kali ini, bukan air mata duka. Melainkan air mata haru, cinta, dan kelegaan. Keesokan paginya, fajar menyingsing dengan warna keemasan yang hangat. Atika terbangun lebih awal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk. Ia menyeduh secangkir teh hangat, persis seperti yang biasa ibunya lakukan, lalu berjalan ke teras depan. Ia duduk di kursi goyang itu, menghirup udara pagi yang segar dan bersih. Kutukan Ibu Sari semalam terngiang sesaat, kamu akan hidup sendirian selamanya. Atika tersenyum tipis menatap matahari yang mulai terbit. Ya, ia memang sendirian. Tapi ia tidak pernah merasa lebih utuh dan lebih kuat dari ini. Rumah ini bukan lagi penjara kenangan duka, melainkan markas besar harapan. Warisan ibunya bukanlah harta, melainkan kekuatan, kecerdasan, dan sebuah tujuan hidup yang baru. Fajar yang baru telah tiba, tidak hanya di langit, tapi juga di dalam hatinya. 2 tahun telah berlalu sejak hari yang penuh gejolak itu. 2 tahun sejak gaung sirine polisi memecah keheningan duka dan menyeret 2 jiwa yang tersesat dalam keserakahan menuju takdir yang mereka ciptakan sendiri. Waktu, seperti sungai yang mengalir deras, telah menghanyutkan puing-puing masa lalu yang menyakitkan, dan di atas tanah yang telah dibersihkan itu, tumbuh sebuah kehidupan yang baru dan kokoh. Rumah peninggalan Ibu Suci tidak lagi terasa kosong. Sebaliknya, rumah itu kini berdenyut dengan kehidupan dan tujuan. Di sayap kanan bangunan utama, sebuah paviliun modern dengan dinding kaca telah dibangun, terhubung dengan taman belakang yang kini tertata asri. Di atas pintu masuknya, terpasang papan nama dari kayu jati dengan ukiran yang elegan, Yayasan Suci Mengabdi. Di dalam paviliun itu, Atika duduk di ruang konseling yang nyaman, mendengarkan dengan penuh perhatian seorang pria tua bernama Pak Budi. Jari jemari keriput pria itu gemetar saat ia memegang cangkir teh hangat yang disodorkan Atika. Matanya yang sayu memancarkan ketakutan dan keputusasaan. Mereka bilang saya sudah pikun, Bu Atika, katanya dengan suara parau. Anak-anak saya sendiri. Mereka membawa saya ke notaris, menyuruh saya cap jempol di atas surat yang katanya untuk mengurus PBB. Tahu-tahu, minggu lalu ada orang datang mau mengukur tanah saya. Katanya rumah peninggalan istri saya itu sudah dijual. Atika mengangguk. Hatinya ikut merasakan sakit yang dirasakan pria itu. Kisah ini begitu familiar. Polanya selalu sama, orang tua yang percaya, dan anak-anak yang dibutakan oleh harta. Namun, Atika yang sekarang bukanlah Atika yang dulu. Kerapuhan telah berganti menjadi empati yang kuat, dan ketakutan telah berubah menjadi keberanian untuk bertindak. Bapak tenang saja, kata Atika lembut namun tegas. Pak Budi tidak sendirian.
Kami di sini untuk membantu. Ia menekan tombol interkom di mejanya. Reza, bisa tolong masuk sebentar? Pintu terbuka dan seorang pria muda berusia awal 30-an masuk. Ia adalah Reza, kepala divisi hukum yayasan, seorang pengacara muda yang idealis dan bersemangat. Ia tersenyum sopan pada Pak Budi sebelum menatap Atika. Ini Pak Budi yang tadi pagi membuat janji. Jelas Atika. Kasusnya persis seperti yang kita duga. Dugaan kuat pemalsuan surat kuasa dan penipuan oleh ahli waris. Reza mengangguk, wajahnya serius. Baik, Bu, Pak Budi, bisa Bapak ceritakan lagi kronologinya kepada saya? Jangan khawatir, setiap detail akan kami catat. Pak Wijoyo juga sudah siap membantu kita jika kasus ini perlu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Melihat keseriusan dan dukungan tulus dari Atika dan Reza, secercah harapan kembali menyala di mata Pak Budi. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu merasa terbuang, ia merasa memiliki sekutu. Inilah keajaiban Yayasan Suci Mengabdi. Warisan Ibu Suci tidak hanya menyelamatkan putrinya, tapi kini juga menjadi perisai bagi puluhan orang tua lainnya yang senasib. Sore harinya, setelah semua urusan di yayasan selesai, Atika duduk sendirian di teras belakang, menatap taman yang dipenuhi bunga warna-warni. Sebuah surat lusuh tergeletak di meja di samping cangkir tehnya. Surat itu datang dari lembaga pemasyarakatan sebulan yang lalu. Pengirimnya, Firman Hadinata. Ini adalah surat ketiga yang dikirimkannya dalam setahun terakhir. Atika tidak pernah membalasnya, namun ia selalu membacanya, bukan karena rindu atau peduli, melainkan sebagai pengingat betapa ia telah melangkah jauh. Isi surat itu selalu sama. Penuh dengan keluh kesah tentang kerasnya kehidupan penjara, keluhan tentang makanan, tentang narapidana lain, dan yang paling utama, penuh dengan permintaan. Atika, aku tahu aku salah. Aku menyesal. Tolong, kirimkan aku sedikit uang untuk membeli kebutuhan di dalam sini. Kehidupan di sini sangat berat. Ibuku juga sakit-sakitan di lapas wanita. Semua ini karena perbuatan kita dulu, tapi kau kan sekarang hidup enak di luar sana. Anggap saja ini balas budi terakhirmu sebagai seorang istri. Di surat yang lain, Firman bahkan memintanya menulis surat keringanan hukuman. Ia sama sekali tidak berubah. Tidak ada penyesalan yang tulus di sana, yang ada hanyalah penyesalan karena tertangkap. Ia masih menyalahkan keadaan, masih merasa berhak atas sesuatu dari Atika. Bahkan di dalam surat itu tersirat bahwa ia dan ibunya, Ibu Sari, kini saling menyalahkan di balik jeruji besi yang memisahkan mereka. Karma telah memutus ikatan serakah mereka dan mengubahnya menjadi racun kebencian satu sama lain. Atika mengambil surat itu. Dulu, surat pertama yang datang sempat membuatnya menangis, membangkitkan lagi luka lama. Surat kedua membuatnya marah. Namun surat ketiga ini, ia hanya merasakan kehampaan. Tidak ada lagi emosi yang tersisa untuk pria itu. Ia bukan lagi bagian dari hidupnya. Dengan tenang, ia merobek surat itu menjadi serpihan-serpihan kecil dan membuangnya ke tempat sampah. Ia telah memaafkan, seperti pesan ibunya. Memaafkan bukan untuk membebaskan mereka, tapi untuk membebaskan dirinya sendiri. Memikirkan masa lalu lagi. Suara Reza membuyarkan lamunannya. Pria itu datang membawakan sepiring pisang goreng hangat, camilan favorit Atika. Atika tersenyum. Tidak. Hanya membuang sampah. Reza ikut duduk di sampingnya, menjaga jarak yang sopan namun terasa akrab. Hubungan mereka tumbuh secara alami selama 2 tahun bekerja bersama. Dimulai dari rasa saling menghormati, lalu kekaguman, dan kini bersemi menjadi sebuah perasaan hangat yang tulus. Reza mengagumi ketangguhan Atika, dan Atika menemukan kedamaian dalam dedikasi dan kebaikan hati Reza. Hubungan mereka adalah antitesis dari pernikahannya yang dulu. Hubungan ini dibangun di atas fondasi kemitraan dan tujuan yang sama, bukan kepemilikan dan keserakahan. Kasus Pak Budi tadi membuatku kembali teringat pada ibumu, kata Reza pelan. Beliau pasti sangat bangga melihat apa yang telah kau bangun di sini. Aku hanya melanjutkan apa yang sudah beliau mulai, jawab Atika, matanya menerawang. Terkadang aku merasa beliau masih di sini, duduk di kursi goyang itu, tersenyum menatap kita semua. Di akhir pekan, Atika melakukan ritual rutinnya. Ia pergi ke pemakaman, membawa seikat bunga lili putih kesukaan ibunya. Suasana di sana kini terasa begitu berbeda dari 2 tahun yang lalu. Tidak ada lagi duka yang menyesakkan. Yang ada hanyalah kedamaian dan rasa syukur. Ia membersihkan nisan marmer ibunya dari debu dan daun kering. Di atas nisan itu, di bawah nama Ibu Suci, Atika telah menambahkan sebuah kalimat, cahaya yang tak pernah padam. Ia berjongkok, mengelus batu nisan yang dingin itu seolah sedang mengelus pipi ibunya. Ia tidak lagi menangis.
Ia tersenyum. "Halo, Ibu," bisiknya. Atika datang. "Ada banyak yang ingin Atika ceritakan. Yayasan berjalan lancar, Bu. Kemarin kami baru saja memenangkan kasus Pak Budi. Anak-anaknya terbukti bersalah, dan hak atas tanahnya sudah kembali. Bapak itu menangis sambil memelukku. Bu, rasanya persis seperti saat Ibu memelukku dulu. Rumah kita sekarang ramai. Setiap hari ada saja orang yang datang meminta bantuan, dan rasanya bahagia sekali bisa menolong mereka. Oh iya, ada Reza, Bu. Dia pengacara yang baik. Hatinya tulus. Sama seperti yang Ibu harapkan. Kami sedang mencoba untuk saling mengenal lebih jauh." Atika berhenti sejenak, membiarkan angin sepau-sepau membelai rambutnya. "Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih telah mengajariku bahwa kekuatan terbesar bukanlah harta, tapi kecerdasan dan hati yang benar. Terima kasih telah memberiku warisan terindah, yaitu tujuan hidup. Aku tidak lagi sendirian, Bu. Aku tidak akan pernah sendirian lagi. Karena cahaya Ibu akan selalu menuntun jalanku." Ia meletakkan bunga lili itu di atas pusara, memberikan satu ulusan terakhir, lalu bangkit berdiri. Saat ia membalikkan badan, ia melihat mobil Reza sudah menunggunya di kejauhan. Pria itu berdiri di samping mobil, tersenyum hangat ke arahnya. Atika membalas senyuman itu. Ia berjalan meninggalkan area pemakaman, tidak dengan langkah yang berat seperti dulu, melainkan dengan langkah yang ringan dan penuh harapan. Ia tidak lagi berjalan menjauhi masa lalu yang kelam. Ia berjalan menuju fajar baru, sebuah fajar yang tak akan pernah berakhir, diterangi oleh cahaya cinta dan keadilan dari seorang ibu yang tak pernah benar-benar pergi.